Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Dalam hidup ini, sudah pasti ada tantangan dan berbagai gangguan musuh yang kita hadapi. Selama iblis masih ada, dia akan terus bekerja dengan berbagai tipu dayanya untuk menghentikan kita dari kegerakan. Membuat kita menyimpang dari target kehidupan yang Tuhan tetapkan, yaitu berjalan sebagai satu tubuh Kristus untuk menggembalakan bangsa-bangsa dan menggulirkan pemulihan segala sesuatu. Ya, iblis ingin membuat kita berhenti berjalan dalam kehidupan korporat. One spirit, one destiny, one agenda. Oleh karena itu, setiap harinya kita perlu memiliki kesepakatan atau penyatuan hidup dengan firman. Percayalah, selama ada kebenaran, firman maupun suara Tuhan, maka tipu daya iblis tidak akan pernah berlaku atas diri kita. Bahkan, apapun yang musuh upayakan akan ditunggangi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 versi terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Dalam perenungan, saya sempat merasa gentar dalam menjalani kehidupan dalam kegerakan. Sebab siapa yang bisa menjamin saya bisa terus akurat, kuat, dan tidak terpental dari kegerakan? Diri saya pun tidak bisa menjamin hal itu. Terlalu arogan rasanya jika saya berkata, saya tidak akan jatuh serta terpental dari kegerakan ini. Namun dari dasar hati saya yang terdalam, saya berseru di hadapan Tuhan. Saya mau terus ada di dalam Tuhan, menyelesaikan agendanya, dan terus berjalan dalam kegerakan yang Tuhan tetapkan. Pagi ini saya dituntun oleh Roh Kudus untuk membuka kembali file firman yang tersimpan untuk setiap aspek kehidupan saya. Roh Kudus berkata, pegang firman dan janji Tuhan tersebut. Itu jaminannya. Tanpa disadari, kita ternyata menjalani hidup ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Merasa sudah sempurna, sudah melakukan ini dan itu bagi Tuhan, bahkan merasa sudah kuat. Tidak heran jika akhirnya kita jadi lupa untuk senantiasa bergantung pada firman-Nya. Padahal jika kita mau kembali ke dasar hidup orang percaya sejatinya, kita dibenarkan berdiri di hadapan Tuhan bukan karena segala yang telah kita lakukan, melainkan karena darah Kristus semata. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena firman. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 versi terjemahan baru. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Roh Kudus menyadarkan saya
bahwa kejahatan hati yang sebenarnya adalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak lagi bergantung penuh pada firman Tuhan. Berhati-hatilah dengan kondisi hal tersebut, sebab itulah yang menyebabkan ketakutan menyelinap masuk dan mengusik batin kita. Yeremia 17 ayat 5-10 versi terjemahan baru. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang akan dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Pagi ini saya kembali berketetapan untuk memperkatakan setiap janji Tuhan dalam setiap aspek hidup saya, terutama janji Tuhan dalam kegerakan yang Tuhan tetapkan. Saya akan pastikan manusia batinia saya terus bergelora akan hal tersebut. Pokoknya bersama firman, saya akan hadapi apapun tantangan, data maupun fakta negatif, dan tipu daya iblis yang menghadang. Itulah jaminan kita satu-satunya untuk tetap berada dalam kegerakan yang Tuhan tetapkan, yaitu firman. Tidak ada yang lain. Amin. Dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus melalui WhatsApp dengan mengetik nama, kota, nomor WhatsApp, kirim ke nomor 0888 6132 106. Tuhan memberkati.